Devotion hari ini saya mau sharing tentang kesaksian saya yang saya alami tentang kuasa dalam pujian. Mari kita buka di Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Mari kita baca. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Wow, ada kuasa dalam pujian. Dan saya mau sharing kesaksian yang saya alami, saya dan keluarga saya alami beberapa bulan yang lalu. Waktu itu ada terjadi suatu musibah, ada terjadi kebakaran yang cukup besar, dan itu terjadinya pada malam hari, cukup besar dan cukup cepat begitu terjadi pergerakannya. Saat itu, waktu kejadian itu terjadi, posisi saya itu lagi ngumpul dengan teman-teman. Saya lagi IC bareng teman-teman yang lain. Dan waktu itu terjadi, saya terima info dari karyawan saya bahwa terjadi kebakaran yang besar dan itu dekat dengan ruko kami, dekat dengan toko kami. Nah, waktu dengar terjadi kebakaran terbesar itu, saya dan suami otomatis kami itu jadi khawatir. Apalagi dengan pemberitaan yang ada, api semakin besar. Mereka teman-teman pada kirim video, ya kan? Api semakin besar, loh cepet banget, ya kan? Waktu itu sih memang kebakarannya itu ada di satu sisi yang berlainan dengan posisi ruko saya. Cuman kita kan nggak tahu api itu menjalar begitu cepat. Di depan-depan memang ruko, tapi di belakang kan ada rumah-rumah penduduk yang terbuat dari kayu, dan itu sangat cepat untuk penyebaran apinya. Apalagi angin, dan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Terjadi kecemasan, ketakutan, ditambah lagi dengan video-video yang kami terima, belum lagi telepon dari karyawan kami yang juga dia bingung, dia nggak tahu harus berbuat apa. Dan waktu itu saya dan suami juga bingung, kami harus melakukan apa. Kalau kami harus angkut barang ini, kami takut salah keputusan malah menyebabkan hal buruk lainnya. Contoh, kalau misalnya saya buru-buru keluarin barang itu dari toko, bisa terjadi, karena waktu itu masa juga ngumpul ya, karena kebakaran itu bisa terjadi penjarahan atau lainnya, kita juga nggak tahu. Dan saking kita takut, kita bingung, kita sudah dengan iman, Tuhan nggak apa-apa, nggak akan nyentuh ke toko, Tuhan lindungin, dalam nama Yesus Tuhan lindungin. Dan waktu berdoa itu ya tetap takut, ya kan? Waktu kami takut, waktu itu kami lagi IC dan kami akhirnya bingung mau ngomong apa, ya kan? Akhirnya kami izin, kami pamit duluan, dan akhirnya saya dapat hikmat dari Tuhan. Matikan semua, handphone matikan, semuanya matikan, ya kan? Kamu dan suami, mari nyanyi, puji Tuhan, ya kan? Sembah Tuhan. Ya. Habis itu saya langsung sama suami matikan handphone, kami nggak tahu sudah mau berbuat apa, dan kami nggak melakukan apa-apa. Dan akhirnya kami hanya matikan handphone kami satukan hati kami memuji Tuhan, kami bernyanyi bersama. Waktu itu lagu yang saya nyanyikan, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Jadi waktu itu kami nyanyi aja, waktu kami ulang-ulang kami nyanyi, tiba-tiba ada satu kekuatan dari dalam hati kami, satu kekuatan dari dalam diri kami. Ada suatu ketenangan yang melampaui akal pikiran, ya kan? Tiba-tiba kami tenang, kami nggak takut, kami nggak khawatir. Habis itu saat kami nggak takut, kami nggak khawatir, kami percaya Tuhan pegang kendali. Jadi puji-pujian itu menguatkan kami dan menjadi meneguhkan iman kami lagi. Ya kan, kami diingatkan akan kuasa Tuhan yang begitu besar. Nggak ada hal terjadi tanpa izin Tuhan. Dan akhirnya setelah kami dengan posisi saat kami ngerasa iman kami kuat, ya kan, akhirnya kami telepon anak buah kami telepon orang-orang kami, dan ternyata tanpa
tanpa kami suruh, tanpa kami komandokan, mereka sudah mengangkutkan barang dari toko itu sedikit demi sedikit, dan akhirnya toko aman. Barang-barang itu bisa diamankan semua. Dan itu cepat banget mereka melakukannya. Tanpa komando dari pemimpinnya, mereka bisa dengan inisiatif, mereka gotong royong untuk mengangkat barang-barang itu. Dan waktu oke gitu, habis itu nggak lama apinya padam. Kebakaran sanggup dikendalikan dan api dapat dipadamkan. Ada kuasa dalam pujian, kuasa yang menenangkan hati kita, kuasa yang bisa melepaskan segala belenggu yang mengikat kita, semua karena memuji. Saya teringat akan satu hal, akan perumpamaan ATM. Kalau kita tidak pernah menabung atau tidak pernah memasukkan uang dalam saldo rekening kita tidak bisa untuk mendebet atau mengambil uang dari ATM itu. Jadi saudara-saudara, mari kita nabung puji-pujian dari sekarang. Dengan atau tanpa ada masalah, kita nabung puji-pujian. Jadi saat kita membutuhkannya, ada puji-pujian di dalam hati kita. Semoga kesaksian ini memberkati dan menjadi kekuatan bagi kita semua. Dalam nama Yesus. Amin.